Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Al-Bidayah wa An-Nihayah karya Ibnu Katsir. Ini adalah buku terbaik Ibnu Katsir setelah tafsirnya, yaitu Al-Bidayah wa An-Nihayah dari yang awal sampai yang akhir. Ini adalah buku sejarah. Jadi kita ikuti. Hari ini kita akan membahas mengenai perjalanan-perjalanan ibadah dan perjalanan-perjalanan Islam di abad-abad 20-an. Ya, kita ikuti bagaimana sekarang Utsman diangkat menjadi seorang khalifah sampai tahun 30 Hijriah nanti. Jangan lupa ikutin terus. Jadi hanya mengingatkan bahwa buku Al-Bidayah wa Nihayah ini menceritakan mulai bumi ada sebelum manusia, cerita bumi ada sebelum manusia, sampai zaman kerajaan Islam dan sedikit mengenai masalah akhir zaman. Di tahun 24 Hijriah ya, kalau mau mengikuti tahun-tahun sebelumnya silahkan melihat di YouTube kami, tulis saja Sejarah Islam Ibnu Dwinanto ya, nanti akan keluar mulai dari sebelum adanya manusia di bumi sampai tahun 23 Hijriah. Ya. Di tahun 24 Hijriah terjadi pengangkatan Utsman bin Affan. Nah, ini bagaimana mekanismenya? Baik, mekanismenya adalah mekanisme syura yang dianggotai oleh 6 orang. Ya. Nah, ini sudah dicerminkan di dalam Pancasila sebenarnya, sila keempat. Ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Ya, jadi mestinya pemerintahan itu adalah majelis syuro. Ya. Dia akan memilih dulu orang-orang yang terbaik, baru nanti masyarakat disuruh memilih. Itu prinsip majelis syuro. Ya, jadi jangan langsung siapapun orangnya bisa dipilih masyarakat, tidak. Tetapi difilter dulu oleh majelis syuro. Nah, di sini oleh 6 orang ya. Di sini ada Utsman, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah. Ya. Thalhah bin Ubaidillah ini sendiri sebetulnya sudah memilih Utsman. Ya, di dalam majelis syuro ini beliau memilih Utsman. Kemudian ada Az-Zubair ibnu Awam. Ya, beliau memilih Ali. Ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau memilih untuk dilakukan polling saja. Ya, polling. Kemudian Abdurrahman bin Auf juga meminta diadakan polling. Ya, polling. Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf bertanya kepada masyarakat, beliau melakukan polling satu persatu, siapa yang layak menjadi Khulafaur Rasyidin antara Utsman dan Ali, dan semuanya saat itu memilih Utsman bin Affan. Yang ketiga, saat subuh Abdurrahman bin Auf menjulurkan tangannya ke Ali dan Ali menjulurkan tangannya ke Utsman sambil berkata, "Ya Allah, saksikan, sesungguhnya aku telah menjadikan Utsman sebagai pemimpinku." Lalu Ali membaiat Utsman dan diikuti oleh jamaah yang lain. Bapak-bapak perlu tahu bahwa Utsman bin Affan ini orang yang cukup kaya dan saat itu sangat membantu dakwah Rasulullah dan dakwah kaum muslim, hingga beliau ini bisa membebaskan sumur Yahudi, sehingga masyarakat saat itu mudah untuk mencari air, ya, mudah mencari kehidupan. Kemudian Utsman juga terkenal dengan wakafnya yang luar biasa, bahkan sampai saat ini rekening wakafnya Utsman bin Affan masih ada dan menjadi rekening tertua di dunia, ya, yang sampai saat ini masih membiayai hotel-hotel di Madinah, ya. Kalau kapan-kapan bapak-bapak main ke Madinah, di situ ada tulisan Hotel Utsman bin Affan. Ya, wakaf dari Utsman bin Affan. Di tahun 25 Hijriah, atau 1 tahun setelah beliau diangkat, Utsman bin Affan naik haji. Utsman menghentikan Sa'ad sebagai gubernur Kufah, dan hal ini sempat membuat Sa'ad membenci Utsman. Kemudian diganti oleh Al-Walid bin Uqbah bin Abu Mu'ad. Tapi akhirnya karena mereka saling mencintai dalam Islam, akhirnya Sa'ad juga tidak melakukan konflik apapun dengan Utsman bin Affan. Karena Utsman saat itu tak paling tahu dengan kondisi masyarakat sekitar. Kemudian Utsman menghentikan Amr bin As sebagai gubernur Mesir dan diganti Abdullah bin Sa'id bin Abu Sarah. Jadi dia adalah sebetulnya saudara seibu Utsman. Ya. Ibnu Sarah inilah orang yang pernah murtad dan diberi ampun saat Fathul Makkah. Ya.
ketika Rasulullah juga sudah menghalalkan darahnya, tetapi akhirnya masuk Islam lagi. Kemudian saat itu beliau diangkat menjadi gubernur, dan Muawiyah menaklukkan beberapa benteng yang ada di situ, ya. Kemudian dan anaknya lahir, Yazid bin Muawiyah, di 25 Hijriah, dan ini yang paling terkenal kepemimpinannya Yazid bin Muawiyah. Di tahun 26 sampai 27 Hijriah, Al-Waqdi berkata, di tahun inilah Utsman mengangkat Abdullah bin Sa'id bin Abi Sarah menggantikan Amr bin As untuk menjadi gubernur Mesir. Utsman menyuruh Abdullah bin Sa'id bin Abu Sarah menyerang negeri-negeri Afrika, karena kan di Mesir kan bagian dari Afrika, 27 Hijriah. Kemudian terjadi penaklukan Andalusia di tahun 27 Hijriah. Kemudian di tahun ini pula terjadi penaklukan Barbar atau dari Raja Jirjir, dan penaklukan Siprus oleh Muawiyah. Siprus itu di Laut Tengah, ya, di selatannya Turki, di sebelah baratnya Yerusalem. Ya, di situ ada satu pulau kecil namanya Siprus, dan sampai saat ini masih ada, dan itu pernah ditaklukkan oleh Islam. Ya, sekarang apa yang terjadi di tahun 28 sampai 30 Hijriah. Di sini Muawiyah bin Abu Sufyan selesai menaklukkan Siprus, ya, 28 Hijriah. Kemudian Utsman bin Affan memberhentikan Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur Basrah, Irak, diganti Abdullah bin Anir bin Quraisy. Dia anak bibinya Utsman, 29 Hijriah. Kemudian Utsman melakukan perluasan Masjid Nabawi, 29 Hijriah, ya, perluasan di zaman sahabat nih, ya. Kemudian Utsman memberhentikan Al-Walid bin Uqbah, ya, beliau adalah gubernur Kufah. Karena apa? Karena dia melakukan sholat subuh 4 rakaat dengan warga Kufah. Dari dulu nih, yang namanya unsur keagamaan itu sangat diperhatikan. Kemudian yang kelima, stempel Nabi hilang di sumur Aris dan tidak ditemukan. Oke, stempel ini 6 tahun sudah berada di tangan Utsman bin Affan. Nah, ini kejadian-kejadian di tahun 30 Hijriah, insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.